Halo semua, perkenalkan saya Nida Khairatun Nafilah dengan NIM 112210546 akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi kinerja dan produktivitas kerja. Oke, lanjut ke materinya. Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten. Proses ini bertujuan agar organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya. Lalu, apa sih fungsi dari pengembangan dan perencanaan sumber daya manusia? Pengembangan sumber daya manusia berfungsi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan potensi karyawan agar dapat mendukung tujuan perusahaan. Nah, kalau perencanaan sumber daya manusia berfungsi untuk memastikan jumlah kualitas karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Selain itu, ada langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia yang efektif meliputi: yang pertama, mengkaji ulang sumber daya manusia yang sudah ada. Yang kedua, menganalisis kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sumber daya manusia. Yang keempat, mengevaluasi perencanaan sumber daya manusia yang sudah berjalan. Yang kelima, membangun budaya organisasi yang positif. Yang keenam, meretensi karyawan. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja. Selain langkah-langkah, ada juga 5 tingkatan perencanaan sumber daya manusia. Mengidentifikasi tujuan dan rencana organisasi. Yang kedua, meramal keperluan atau syarat dasar sumber daya manusia. Yang ketiga, menilai keahlian yang telah dimiliki dan menawarkan karakteristik secara internal. Yang keempat, menemukan keperluan utama sumber daya manusia. Yang kelima, mengembangkan rencana dan program untuk memastikan bahwa ada orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat pula. Lalu, faktor-faktor apa saja sih yang diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia? Nah, faktor-faktornya antara lain peranan lingkungan organisasi, baik secara internal maupun eksternal, lalu keputusan-keputusan organisasi, dan yang terakhir, faktor persediaan karyawan. Selanjutnya, ada tujuan dari pengembangan dan perencanaan SDM. Yang pertama, memastikan ketersediaan tenaga kerja. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah karyawan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan di masa depan. Yang kedua, menentukan kebutuhan SDM, bertujuan untuk menentukan jenis karyawan yang dibutuhkan, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, serta jumlah karyawan yang dibutuhkan oleh dalam berbagai posisi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas, bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Tujuannya agar memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang cukup. Yang kelima, meningkatkan kepuasan karyawan. Tujuan ini dapat membantu meningkatkan kepuasan karyawan dengan memastikan bahwa organisasi memiliki sistem penghargaan dan pengembangan karyawan yang adil dan menghargai. Yang keenam, mempertahankan dan mengembangkan bakat karyawan, bertujuan untuk mempertahankan talenta yang sudah ada dalam perusahaan, serta mengembangkan talenta baru untuk memenuhi kebutuhan masa depan di perusahaan. Yang ketujuh, meningkatkan efisiensi biaya, bertujuan untuk membantu perusahaan dalam menghemat biaya dengan memastikan bahwa perusahaan tidak memiliki karyawan yang berlebihan, serta tercukupi untuk masing-masing divisi. Nah, selanjutnya ada 5 cara meningkatkan kompetensi karyawan. Nah, yang pertama, melakukan identifikasi dan perencanaan. Setelah kita melakukan identifikasi kebutuhan, buat rencana pengembangan pribadi untuk setiap karyawan. Rencana ini harus mencakup pelatihan, pembelajaran mandiri, mentorship, dan pengalaman kerja yang relevan. Yang kedua itu ada pelatihan skill secara profesional. Pelatihan skill secara profesional ini dapat membantu meningkatkan kompetensi individu karyawan. Selain itu, adanya program pelatihan ini dilakukan secara profesional berguna untuk
menjaga produktivitas dan kinerja perusahaan. Nah, yang ketiga ini memberikan apresiasi dan promosi jabatan. Memberikan apresiasi atau promosi jabatan dapat meningkatkan motivasi mereka untuk terus belajar dan berkembang. Promosi memberikan pengakuan atas prestasi dan komitmen karyawan, mendorong mereka untuk terus berinovasi dan berkontribusi secara maksimal. Lalu yang keempat adalah rotasi pekerjaan. Dalam rotasi pekerjaan ini dapat membantu mereka memahami berbagai aspek bisnis dan mengembangkan keterampilan yang lebih luas. Selain itu, dapat memberikan signifikan penting dalam meningkatkan kompetensi karyawan dan perspektif mereka. Dan yang terakhir pastinya, selalu lakukan evaluasi dan perbaikan. Lakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala terhadap kemajuan karyawan secara teratur mengenai kinerja mereka. Berfokuslah pada hal-hal yang perlu ditingkatkan serta berikan panduan konkret untuk perbaikan. Kesimpulan dari materi ini melibatkan beberapa poin penting, yaitu pertama, perencanaan yang terstruktur. Kedua, pengembangan kompetensi. Ketiga, peningkatan kinerja. 4. Peningkatan produktivitas. Dan yang kelima, monitoring dan evaluasi. Dengan pendekatan yang tepat, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga mendukung pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Segitu saja materi dari saya tentang perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan produktivitas kerja. Terima kasih.